Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam. Sebelum saya ke Bang Eriko, mungkin sekarang saya akan lempar terlebih dahulu. Saya punya narasumber Waketum PKB di sini, Gus Jazilul Fawait. Yang pertama kali sebenarnya membuka omongan bahwa kemungkinan dua poros di 2024. Ternyata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Jazilul, bahwa ternyata sepertinya nyata ini. Bahwa sekarang ini arahnya Prabowo dan Ganjar ini bergabung ini. Bagaimana, Gus? Ya, jadi Caca, sebenarnya soal dua poros itu bukan hanya saya saja. Sebelum-sebelumnya sudah ada yang menyatakan dan bahkan ada peristiwa yang mungkin dilupakan. Itu peristiwa panen di Cilacap ketika Pak Prabowo dan Pak Ganjar ikut panen. Itu sebenarnya sudah mulai itu akan terjadi dua poros. Nah, yang perlu kita garis bawahi bahwa hari ini perbincangan publik itu memang terjadi dua poros, poros perubahan dan poros non perubahan gitu. Itu faktanya. Dan koalisi-koalisi yang dibangun itu koalisi yang dinamikanya di tingkat elit, yang sangat mudah berubah dan bubar. Caca jangan lupa bahwa ada koalisi yang sudah bubar, tapi nggak perlu kita ingat, namanya Koalisi Indonesia Bersatu, kan bubar secara cepat. Dan PKB juga punya pengalaman dalam koalisi yang sangat panjang, hampir setahun, namun juga belum bisa memutuskan. Bahkan ada partai baru yang masuk, yang membuat PKB terdorong keluar, sehingga PKB membuat keputusan baru bersama Pak Anies dan Gus Muhaimin, poros Amin, poros perubahan. Itu artinya apa? Dinamika di tingkat elit itu sungguh sangat mudah sekali terjadi kalau di situ ada peluang meskipun kecil. Jadi dinamika politik itu meskipun kecil bisa menjadi besar, yang besar bisa jadi kecil. Seperti KIB itu besar, habis itu hilang. Nah, bergabungnya misalkan dua poros itu para pengamat mengatakan bahwa itu sulit sekali terjadi. Itu kan hanya sulit, bukan tidak mungkin. Maka apa yang saya sampaikan itu melihat fakta-fakta yang ada, baik di perbincangan publik maupun proses yang ada di setiap koalisi sekarang. Namun PKB tetap berharap ada 3 poros koalisi. Ya, ditahan dulu Gus. Sekarang saya ke Bang Eriko. Jadi udah ada kode-kode nih. Apalagi ketika Pak Ganjar ditanya, tidak mengatakan tidak mungkin terjadi. Masih dinamis sebelum daftar ke KPU. Jadi Ganjar cawapres Pak Prabowo? Jadi begini, saya Bung Pangi, lihat Caca hari ini lembut sekali loh. Biasanya apa namanya serangannya itu tajam, betul nggak, Gus Jazilul? Ini sebenarnya saya mau kasih tahu sama Caca dan semua pemirsa di TV, jadi teduh, ya? Bahwa yang pertama kali menyampaikan ada kemungkinan besar 2 poros itu saya. Saya dari bulan lalu sudah menyampaikan kemungkinan masih bisa 4, tapi kemungkinan besarnya 3 dan kemungkinan yang lebih mungkin juga 2. Tetapi pada awal bulan ini saya sudah sampaikan kemungkinannya 3 dan bisa saja menjadi 2 dan itu sangat wajar. Tapi yang disampaikan Gus Jazilul itu kan tentu tidak ada asap tanpa ada api, Caca. Bisa saja ini ternyata Gus Jazilul dengan juga teman-teman PKB berpikir ulang apakah meneruskan juga Amin ini ataukah memang mau bergabung juga dengan kami. Ya ini belum tahu. Dan sekarang begini, saya kasih clue-nya ya. Ini saya sudah tanyakan sama Mas Arief Wibowo di Komisi 2 dari kami dan juga Pak Junimat Girsang. Tanggal berapa sebenarnya pendaftaran itu? Nah, mereka menyampaikan tanggal 9 sampai 16. Kan begitu? Ternyata mundur. Menjadi tanggal 19 sampai 25. Nah, bukankah ini kesepakatan bersama? Nah, coba ditanyakan partai-partai lain, kenapa? Berarti masih ada keinginan, perlu waktu lagi untuk bisa bersama-sama bergabung. Nah ini juga hal yang menarik, Caca. Politik, the art of possibilities. Tidak ada yang tidak mungkin di politik. Hanya kemungkinannya, Caca. Besar, sedang, atau kecil. Nah itu. Nah kalau saya di sini, ini kan ilusi tadi. Duet duet Ganjar Prabowo apakah ilusi? Kalau duet Ganjar Prabowo bukan ilusi. Realisasi? Saya tidak mau mendahului, tentu itu harus dibicarakan oleh Ketua Umum kami. Tetapi yang saya dapat langsung dari Ibu Ketua Umum, begitu juga di rapat kami, bahwa Mas Ganjar itu dicalonkan menjadi calon presiden. Ya kan? Kalau untuk wakil presiden,
bisa dibicarakan dan peluang itu sangat terbuka. Jadi kalau dikatakan misalnya Ganjar dan Pak Prabowo, Mas Ganjar sebagai calon presiden, Pak Prabowo sebagai calon wakil presiden, jangan dikatakan ilusi dong Mbak Caca. Oke, Kenapa tidak pesimis gitu mungkin? ya. Kenapa Oke. tidak mungkin? Nah hanya tentu tadi Bung Reza Patria Adinda saya itu tentu melihat apakah hal ini juga memungkinkan bagi porosnya mereka. Ya, baik. Ini kan juga harus dipertimbangkan, ya kan? Tapi kalau misalnya tahu-tahu Gus Jazilul bilang, udahlah kami bareng aja tapi jadi calon wakil presiden. Nah kita bicarakan ini. Kita Ya, masuk baik, lagi menjadi calon kuat wakil presiden Caimin, kan begitu oke, kan? oke. Kenapa tidak mungkin? Nah bisa saja jadi dua poros ini ternyata bukan poros yang itu, kan begitu. Oke, Bang Riza, justru malah PDIP juga membuka peluang ini. Pak Prabowo kalau mau merapat kepada PDIP bersama dengan Pak Ganjar terbuka peluang loh sebelum pendaftar ini. Jadi kalau Bung Eriko membuka peluang, peluangnya harus dibalik, Mbak Caca. Ya. Saling Jadi, menggoda semuanya. PDIP yang merapat ke Pak Prabowo, ya. Karena apa? Karena Pak Prabowo dia lebih senior, ya kan? Mas Ganjar masih muda, kan? Kemudian Pak Prabowo insya Allah lebih berpengalaman, kan gitu. Lebih, apa ya saya menyebutnya, lebih memiliki kompetensi yang baik, dapat diterima oleh semua kelompok, pemimpin yang dapat mengakomodir semua kepentingan, pemimpin yang dapat mempersatukan. Pak Prabowo juga pemimpin yang dapat ya mendorong, menggerakkan ya, seluruh potensi bangsa untuk Indonesia yang maju dan sejahtera. Insya Allah Ditahan dulu, Bang kalau Reza. Prabowo Ganjar, nah itu nanti bisa dibicarakan dengan ketua umum yang lain. Baik, ya. Tapi kalau Ganjar Prabowo rasanya sulit ya. Karena kami sudah bersepakat tidak hanya di internal partai Gerindra, tapi 8 partai pengusung sudah. Ya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Jadi kami sudah selesai di internal, selesai di 8 partai pengusung, dan dari faktor-faktor lainnya silakan ditanya masyarakat. Kira-kira kalau dicocok-cocokkan apakah Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Pasti lebih banyak yang menjawab Prabowo Ganjar. Namun demikian saya tidak ingin mendahului, ini nanti kewenangan para ketua umum dan ada juga capres-capres yang punya potensi, ada Pak Erik, ada Mas Gibran, ada Mahfud MD, yang lain-lain masih banyak lah ya, yang sangat berpeluang. Ada Pak Erlangga yang diusung oleh Partai Golkar, PBB juga punya Prof. Yusril. Saya kira semua potensi-potensi anak-anak bangsa yang memiliki kompetensi berpeluang untuk menjadi cawapres. Namun demikian kewenangan ada para ketua umum, kita serahkan sepenuhnya para ketua umum nanti yang akan memusyawarahkan, membahas dan memutuskan yang terbaik. Oke, nggak ada masyarakat Bang Riza, jadi saya tidak bisa tanya ke masyarakat. Tapi nanti mungkin pertanyaan ke Mas Panggi, lebih mungkin mana Prabowo Ganjar atau Ganjar Prabowo? Kalaupun nanti memang terrealisasi, apakah pada akhirnya koalisi ini UUMM, ujung-ujungnya maunya menang sesaat lagi?